Welcome to channel kami. Dino iki aku karo koncoku arep bahas tentang mikrotik. Sebelumnya kami akan perkenalan terlebih dahulu ya. Katanya tak kenal maka tak sayang. Oke. Yang pertama, saya sendiri Lastri Dwi Astuti, saya sebagai ketua kelompok dan saya mempunyai 4 teman sebagai anggota. Yang pertama ada Haris, David, Johan, dan Gaby. Kita di sini akan melakukan konfigurasi mikrotik dengan menggabungkan dua jaringan yang berbeda atau disebut load balancing. Device atau alat yang digunakan meliputi yang pertama mikrotik, selanjutnya ada 2 kabel LAN, kemudian PSP rumahan sebagai sumber internet yang pertama, serta ada juga hotspot HP sebagai sumber internet yang kedua, dan tentunya software Winbox dari mikrotik dan laptop untuk mengkonfigurasinya. Untuk topologinya, jaringan internet ISP pertama disambungkan pada port pertama pada mikrotik dengan kabel LAN yang pertama. Kemudian pada port kedua pada mikrotik disambungkan kabel LAN yang kedua. Serta ujungnya yang lain disambungkan pada port LAN pada laptop. Dan untuk tambahannya, disambungkan jaringan internet ISP kedua dari hotspot HP ke mikrotik dengan menggunakan mode station pada WLAN mikrotiknya. Jadi, ada 2 sumber internet yang tersambung. Dalam konfigurasi load balancing ini kita menggunakan metode PPC. Metode PPC merupakan metode yang menspesifikasi suatu paket menuju gateway ke koneksi tertentu. PPC mengelompokkan trafik koneksi yang akan melalui atau keluar masuk router menjadi beberapa kelompok. Pertama-tama, kita sambungkan LAN yang pertama pada mikrotik ke port Ether 1 sebagai sumber internet yang pertama dari ISP rumahan, dan yang kedua, kita sambungkan LAN untuk jaringan lokal yang akan disambungkan untuk laptop. Kita sambungkan pada Ether 2 mikrotik. Pertama, kita masuk ke Winbox, klik connect. Kedua, kita pilih tab interface, kita hidupkan WLAN. Kemudian, kita beri nama masing-masing Ether bebas. Di sini, saya akan memberikan nama Ether 1 untuk ISP1. Kemudian, kita beri nama lagi untuk Ether 2, bebas ya namanya ya. Ether 2 untuk lokal, karena kita akan memakai jaringan lokal di Ether 2, 3, dan 4. Sama juga Ether 3-nya kita isi lokal juga, Ether 3 lokal. Kita klik apply OK, kemudian kita pilih Ether 4, kita beri nama Ether 4 lokal 3, apply OK. Kemudian yang terakhir WLAN, kita tulis atau kita ketik ISP kedua karena kita menggunakan WLAN untuk jaringan kedua kita. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tab IP DHCP client. Kita akan mengklienkan Ether 1 kita agar mendapatkan IP secara otomatis. Tandanya, jika status pada DHCP client itu bound, berarti sukses mendapatkan IP dari ISP1. Oke, kemudian kita masuk ke tab WLAN. Kita akan masuk ke wireless, modenya kita ubah station karena kita akan mengambil jaringan kedua, berarti kita harus mengambil sinyal dari hotspot HP kita. Kemudian kita pilih scan start, kita cari hotspot wifi kita bernama apa, sumber internet hotspot, kita pilih connect. Jika sudah, kita klik apply dan oke. Kemudian kita masuk ke security profile. Kita akan sambungkan sesuai dengan password yang di hotspot kita, hotspot HP maksudnya. Kita beri nama bebas. Di sini saya menamai password security profile-nya dengan password WiFi hotspot. Kemudian authentication tipenya WPA PSK dan WPA 2 PSK
kami centang, terus kita sambungkan sesuai dengan passwordnya yang di HP. Kemudian kita balik ke tab interface wireless, kita ubah security profile-nya menjadi password WiFi hotspot kita. Kemudian kita masuk ke tab IP, kemudian firewall. Kita akan mengenatkan ISP1 dan ISP2 dengan cara kita chainnya pilih srcNAT, out interface-nya yang pertama kita pilih Ether1 ISP1, actionnya kita menggunakan masquerade, kita apply dan OK. Kita tambah lagi satu lagi, kita pilih tab general, chainnya srcNAT, out interface-nya kita pilih VLAN1 SP2, kemudian actionnya kita pilih masquerade, apply dan OK. Jika sudah seperti ini, NAT-nya sudah kita setting, ada 2 NAT ya, kita masuk ke new terminal, kita coba ping Google, apakah bisa? Kita lihat, dan TTL ya, time to live ya, berarti itu tandanya kita sudah bisa menyambung ke Google. Setelah selesai kita mengetes jaringan tersebut, sudah bisa terkoneksi ke jaringan internet atau Google atau belum, dan ternyata sukses. Kita akan masuk ke tab bridge. Kita akan membuat bridge untuk Ether 2, 3, dan 4. Pertama, kita masuk ke tab bridge, kita beri nama bridge lokal. Kemudian kita pilih port, kita pilih tambah, kita pilih Ether 2 untuk jaringan bridge lokalnya. Kita masukin bridge-nya ke bridge lokal, seperti groupingnya kita beri bridge lokal sesuai dengan yang kita setting sebelumnya. Kita tambahkan sampai 3 kali ya, karena kita nge-bridge lokalnya itu ada 3 Ether, jadi harus Ether 2, 3, dan 4. Oke, jika sudah selesai nge-bridge lokal seperti itu, kemudian kita pilih IP, tab DHCP client, kita pilih logo tambah, kita pilih interface VLAN, sama seperti ESP1 yang tadi atau Ether 1, kita akan mengklienkan VLAN-nya agar mendapatkan IP secara otomatis dan langsung mendapatkan internet ya teman-teman ya. Ini kalau misal masih bingung, di pause-pause saja nggak apa-apa videonya. Kita masuk ke DNS, servernya kita beri DNS Google ya, 88 sama 88.4.4. Kalian boleh ngikutin atau kalian boleh pakai DNS lain, boleh. Di sini kami cuma memberi contoh aja, dan yang bawahnya itu adalah gateway dari masing-masing ESP1 dan ESP2. Setelah semuanya tersetting, kemudian kita masuk ke tab IP address, kita beri alamat IP address ke bridge lokal. Dengan IP yang kita berikan adalah 192.168.60.1/24. Kita pilih bridge lokal, kemudian kita apply dan OK. Bisa dilihat ya, IP-nya seperti itu. Nanti tinggal kita apply dan OK. Teman-teman bisa diperhatikan dulu ya. Nah, jika sudah tersetting IP-nya untuk bridge lokal, kemudian kita pilih IP, kemudian kita pilih DHCP server untuk memberikan IP DHCP terhadap bridge lokal. Kita pilih DHCP setup. Nah, itu tempatnya di DHCP server ya teman-teman. Kita pilih DHCP setup, kemudian kita pilih bridge lokal, kita klik next. Setelah ini, kemudian kita next lagi, dan servernya itu adalah DNS server ISP pertama dan ISP kedua atau jaringan internet kita. Kemudian klik OK. Seperti itu ya teman-temanku. Oke, setelah kita men-setting tadi, kita akan men-setting Mangle. Di Mangle kita akan men-setting mark connection, mark routing, mark connection, dan output mark routing sesuai dengan topologi yang kita buat. Oke, kalian bisa screenshot ini dan buat referensi ya teman-teman ya. Sekarang kita mulai untuk konfigurasinya. Kita masuk ke IP, tab IP maksudnya, kita pilih firewall, kita pilih Mangle, kemudian kita
klik tambah, kita masuk ke tab general, chainnya kita isi pre-routing, kemudian interface-nya kita pilih bridge local. Kemudian jika sudah, connection mark-nya kita tulis atau kita pilih, maksudnya no mark, kita pilih no mark ya, bukan ditulis. Terus kita pilih yang PCC sesuai dengan yang di awal tadi, kita menggunakan metode PCC. Karena kita menggunakan 2 jaringan, maka kita tulis 2 ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita pilih boot address and port. Mungkin sudah seperti ini ya teman-teman ya. Setelah selesai, kita pilih action, kemudian kita pilih mark connection, new connection masknya kita tulis ISP1, kemudian kita pilih apply dan kita pilih OK. Kemudian kita akan menambah lagi Manger untuk mark connection ya, chainnya masih pre-routing, interface-nya kita pilih bridge local, masih sama bridge local ya. Terus kita pilih connection mark-nya no mark, kemudian PCC-nya kita pilih boot address and port, kita tulis 2 ya, sesuai dengan koneksi yang kita punya internetnya. Kita pilih 1 atau kita tulis 1, action-nya kita pilih mark connection, new connection marknya kita pilih ESP2 atau kita tulis ESP2 ya teman-teman, yang tadi itu ditulis ESP2 ya teman-teman. Oke, kemudian kita akan melanjutkan untuk mark routing. Kita masih di tab Mangle, kita pilih tambah. Terus untuk chainnya kita masih menggunakan pre-routing, interface-nya kita pilih bridge local sama seperti tadi, connection mark-nya kita pilih ISP1. Sudah ya teman-teman, sesuai yang kita tulis tadi di mark connection. Kita pilih action, kemudian kita pilih mark routing, new routing masknya kita tulis ke ISP1 ya teman-teman ya, jangan sampai salah karena ini buat penanda. Password-nya jangan lupa kita centang. Oke, kita kemudian akan men-setting mark routing yang kedua. Kita pilih tab general, kemudian chainnya masih pre-routing, interface-nya kita pilih bridge local lagi, connection mark-nya kita pilih ISP2, kemudian action-nya kita pilih mark routing. Oke, new routing mark-nya kita pilih ke ISP2 ya teman-teman ya. Jangan lupa password-nya dicentang. Oke, sudah ya kalau seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan Mangle lagi mark connection. Kita pilih tab general, chainnya kita ganti ke, mari kita bentar. Oh, masih sama ternyata pre-routing. Kita pilih Ether1 ISP, kemudian connection mark-nya kita pilih no mark, action-nya kita pilih mark connection, new connection-nya kita pilih ISP1 ya. Jangan lupa password-nya dicentang, wajib ya ini ya teman-teman ya. Kita klik apply dan OK. Kita tambah lagi mark connection-nya. Kita pilih tab plus, kemudian kita pilih tab general, chainnya masih pre-routing, interface-nya kita pilih WLAN 1 ESP2, connection mark-nya kita pilih no mark, action-nya kita pilih mark connection, new mark-nya kita pilih ISP. Sekarang kita milih ya teman-teman, nggak ngetik, jadi teman-teman ngikutin aja biar nggak bingung. Kalau udah kita pilih apply, kemudian kita pilih OK. Kemudian yang terakhir kita akan menambahkan Mangle output mark routing. Kita pilih general, kita pilih chainnya output, kemudian kita pilih connection mark-nya, kita pilih ISP1, X-nya kita pilih mark routing, new routing mark-nya kita pilih ke ISP1. Jangan lupa password-nya kita centang, kita pilih apply dan OK. Kita akan menambahkan Mangle yang kedua lagi. Kita pilih tab plus, general, chain-nya kita pilih output, kemudian connection mark-nya kita pilih ISP2 dan action-nya kita pilih mark routing.
Yang routing marknya kita pilih ke ISP1, apply, kemudian OK. Terlihat di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 mangle ya teman-teman, sesuai yang kita kerjain di tabel referensi tadi. Teman-teman bisa melihat ya. Selanjutnya kita akan masuk ke menu IP, kemudian kita pilih menu root. Kita akan menambahkan masing-masing gateway dari ISP tersebut. Kita pilih gateway-nya, kita isi gateway-nya, maksud saya 192.168.18 dan 1 itu sesuai dengan IP gateway yang di ISP1 ya teman-teman ya. Cek gateway-nya dengan ping, distance-nya 1, kemudian routing MAC-nya kita pilih yang ke ISP1 ya teman-teman ya. Jangan sampai kebalik ya, kalau nanti kebalik nggak bisa. Kita pilih apply, tandanya adalah reachable ether S1 ISP1, itu berarti tersambung ya teman-teman ya. Kemudian kita pilih tambah lagi, kita masukkan IP gateway yang ISP2 yaitu 192.168.43.1. Cek gateway-nya kita ping, distance-nya kita pilih 1, routing MAC-nya kita pilih ke ISP2 ya teman-teman ya. Oke, kita pilih apply, reachable WLAN 1 berarti sukses tersambung, kita pilih OK. Kemudian kita menambahkan lagi gateway dengan cara kita nanti menambah dengan tab plus. Kita gateway tulis 192.168.18.1. Ini adalah IP root atau IP gateway-nya ISP1 ya teman-teman. Ini yang IP root aja kita tambahkan. Cek gateway-nya kita pilih ping, distance-nya 1, routing MAC-nya kita pilih yang enggak kita pilih ya teman-teman ya, maaf saya agak lupa. Gateway-nya kita tulis lagi untuk ISP kedua, kemudian cek ping-nya, cek gateway-nya adalah ping. Setelah selesai seperti ini, kita pilih apply, kita pilih OK. Kalau sudah seperti ini, kita akan mengetes jaringannya teman-teman, apakah sudah bisa tergabung dua jaringan internet tersebut dari ISP rumahan dengan ISP hotspot ya, atau dari jaringan hotspot internet kita. Kita cek, kita klik speed test. Oke, sudah muncul ya teman-teman ya. Jika berhasil, tulisannya akan Telkomsel orbit ya teman-teman. Kita akan mengecek ya. Bentar, kita tunggu loadingnya karena agak lama ya, karena ini servernya harus beradaptasi. Kita lihat speednya saat kita sudah melakukan load balancing menyentuh angka 80-an megabit per second ya teman-teman ya. Kita nanti akan mencoba mematikan salah satu dari SP kita nanti di Mikrotik. Kita lihat dulu ya teman-teman ya. Speednya cepat banget ya teman-teman, buat main game atau streaming itu udah cocok banget, apalagi buat nonton film di Netflix. Kemudian kita akan coba mematikan salah satu SP-nya yaitu SP1. Kita akan mencoba mereload lagi ya webnya ini. Kita akan reload lagi, apakah speednya masih sama atau malah berkurang. Oke, kita lihat, kita blok dulu. Tuh teman-teman, kita bisa lihat speednya cuma 20 megabit per second. Padahal tadi sebelumnya menyentuh 80 megabit per second. Seperti itu ya teman-teman ya, cara setting load balancing dari Mikrotik yang menggabungkan antara dua jaringan, yang satu ISP rumah dan yang satu dari hotspot HP. Terima kasih teman-teman. Sekian ya teman-teman. Misal kita mempunyai salah dalam pengucapan ataupun dalam konfigurasinya, kita mohon maaf. Sekian dari kami, terima kasih banyak. Dadah teman-teman.